Shalom, apa kabar? Ya, sudah beberapa waktu kita nggak ketemu. Sekarang ini mau membahas tentang doktrin ekologi Kristen. Ekologi adalah suatu studi atau ilmu yang mempelajari hubungan antara antar makhluk hidup atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, gereja-gereja Kristen selama ini kebanyakan atau mayoritas selalu berkutat kepada iman kepada Tuhan dan bagaimana cara bisa memenuhi syarat untuk masuk ke surga. Namun gereja Kristen telah lupa bahwa dasar manusia diletakkan di bumi ini, dasar manusia diciptakan, kemudian diletakkan oleh Tuhan di Taman Firdaus, Taman Eden, itu adalah untuk mengusahakan, untuk mengelola, untuk memelihara Taman Eden itu, yang identik atau sama saja dengan lingkungan di mana kita tinggal saat ini, alam di mana kita tinggal saat ini. Saya mau mengajak saudara untuk lebih mempelajari sedikit ya saat ini ya. Kekristenan tidak menganggap alam semesta itu sebagai Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dalam pengertian bahwa pohon itu adalah Tuhan, gunung itu adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam kekristenan, Tuhan itu pencipta dari seluruh yang ada di alam semesta ini. Pencipta alam semesta itu sendiri. Alam semesta, bumi dengan seluruh isinya, itu adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian, maka Allah sebagai pemiliknya, Allah pencipta, Allah pemiliknya, dan manusia itu adalah hamba Allah, pelayan Allah untuk merawat Taman Eden itu, merawat alam di mana manusia itu diletakkan, dunia dan isinya. Saya mau mengajak saudara untuk menyimak video berikut ini. Shalom. Ya, ini pagi-pagi sedang ada di Tapos, di hutan Tapos, Tegal Batu, ya. Menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, ya. Di sini begitu indah. Ya, sayang kalau tidak dinikmati, ya. Orang kota harus datang ke sini ya untuk menikmati. Gratis kok, gratis. Ya, kesempatan saudara berbagi dengan orang di tempat ini. Ya, ada suara air terjun, gemericik, ada suara burung, suara angin. Ya, sangat menikmati saya. Sejuk, nyaman, bersih. Tempatnya bersih ini. Jadi rombongan-rombongan bisa dibawa ke sini ya. Rombongan keluarga, rombongan komunitas bisa dibawa ke sini menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Ya, supaya jiwa segar, segar, sehat, oksigennya masih murni, jauh dari polusi udara, jauh dari kebisingan kendaraan, ya. Menikmati. Ya, kita wajib melestarikannya ya. Setiap orang Kristen punya kewajiban melestarikan alam ciptaan Tuhan, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang-buang kotoran sembarangan, ya. Malah ikut memungutin yang kotor-kotor, dipungutin dibawa keluar dari wilayah ini supaya daerah ini lestari, ya, enak dilihat, ya. Puji Tuhan. Selamat menikmati alam yang Tuhan ciptakan ini, ya. Kalau zaman dulu kan ada Adam dan Hawa, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa di Taman Firdaus, ya, menikmati. Sekarang kita bisa merasakan secuil nikmatnya surga, nikmatnya Taman Firdaus, ya. Terima kasih. Ya, bye-bye. Kasihkan air terjun. Nah, hutan sana atas. Ya, air terjun di atas kelihatan. Ya, Tuhan hebat. Ya. Ya, tadi saudara sudah melihat
video di mana saya pergi jalan-jalan, menikmati alam yang begitu indah yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, untuk kita nikmati, untuk kita kelola, untuk kita rawat, untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Ya, jadi manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa manusia itu sendiri melestarikan alam di mana dia tinggal. Ya, karena kalau alam itu rusak, manusia juga akan kacau. Apa yang dibutuhkan oleh manusia juga musnah, sehingga manusia akan punah. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, ya, Tuhan meletakkan manusia itu di Taman Eden itu untuk mengusahakan. Ya, tapi sekaligus di sana juga dikatakan bahwa manusia itu berkuasa. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan, berkuasalah atas binatang-binatang yang merayap begitu. Ya, jadi berkuasa di sini bukan berarti kita bisa mengeksploitasi, memanfaatkan dengan membabi buta seluruh alam yang lingkungannya itu untuk kepentingan manusia dengan kemaruk serakah untuk mendapatkan keuangan finansial yang besar sehingga mengeksploitasi alam sedemikian rupa, lupa merawatnya, lupa untuk melestarikannya. Tidak demikian, karena berkuasa di situ bukan memiliki pengertian bahwa manusia itu sebagai raja yang memang manusia itu puncak dari segala ciptaan Tuhan, ya, puncak ya segala ciptaan Tuhan. Kalau di dalam dunia binatang itu predator paling tinggi, ya, manusia itu merupakan predator paling tinggi, puncak, karena dia memiliki intelektual yang lebih daripada ciptaan yang lain, ya. Tetapi berkuasa sebagai raja yang berkuasa atas ciptaan yang lain itu pengertiannya harus mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu raja, tapi raja yang pekerjaannya melayani. Kekuasaannya digunakan untuk melayani. Lah, manusia sebagai puncak ciptaan Tuhan itu kekuasaannya, intelektualnya, kepintarannya digunakan untuk melayani ciptaan yang lainnya. Ya, melayani keberlangsungan alam itu sendiri, harus melestarikan, mengupayakan supaya alam di mana manusia tinggal itu lestari, terawat dengan baik, terkelola dengan baik, yang pada akhirnya akan membawa kepada kesejahteraan manusia itu sendiri. Jangan lupa di ayat Alkitab juga mengatakan bahwa manusia harus mengusahakan, umat Tuhan harus mengusahakan kesejahteraan kota. Ya, bagaimana kota tempat kita tinggal bisa sejahtera kalau lingkungannya tidak terawat dengan baik? Ya, melalui video ini saya mengajak bahwa kita umat Tuhan untuk keluar dari tembok gereja, memfokuskan atau menyempatkan memandang, melihat lingkungan kita, ya, alam lingkungan kita, mungkin sungainya, mungkin selokannya, mungkin hutan-hutannya, mungkin air-air, sumber-sumber airnya, udaranya, ada pencemaran udara atau tidak, ada pencemaran tanah atau tidak, ada pencemaran air sungai atau tidak. Umat Tuhan harus peduli, jangan abai. Selama ini umat Tuhan sepertinya abai, tidak peduli, tidak mementingkan merawat lingkungannya. Oleh sebab itu melalui episode video kali ini saya menghimbau, mengajak umat Tuhan, kita semua untuk memberikan waktu untuk kita memberikan kepedulian kita kepada lingkungan kita. Yesus sebagai Raja Sorga, ya, dia datang untuk melayani. Kita, umat Tuhan, adalah Yesus kecil. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Artinya
bersikap seperti Yesus Kristus, berpikir seperti Yesus Kristus, bertindak seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk melayani. Jadi kita setiap orang Kristen juga menempatkan diri kita sebagai pelayan, pelayan atas sesama kita, pelayan atas lingkungan kita. Kita harus melayani sesama, kepentingan memberikan manfaat kepada kepentingan sesama kita, tapi kita juga harus memberikan manfaat, membawa dampak yang baik bagi lingkungan kita, bagi alam sekitar kita. Ya, saat ini orang-orang kota berhutang kepada orang-orang yang tinggal di pedesaan. Ya, oksigen yang dihisap oleh orang-orang kota itu bukan berasal dari pohon yang dia tanam sendiri. Oleh sebab itu saya menghimbau kita semua yang hidup di kota, yang hidup di perkotaan, upayakanlah di rumah meskipun tanah sepetak kecil menanam pohon. Karena sesungguhnya satu manusia itu membutuhkan satu pohon yang cukup besar atau dua pohon yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang dibutuhkannya sehari-hari. Kalau keluarga saudara ada 4 jiwa, ada 4 anggota keluarga, mestinya saudara memiliki minimal 4 pohon yang cukup gede, cukup besar untuk memenuhi oksigen. Tapi kenyataannya kita semua orang-orang kota sepertinya tidak mempedulikan hal itu. Ya, tetap menghisap oksigen, tetap butuh oksigen, tapi tidak mau berupaya, tidak mau bertindak untuk menanam pohon untuk memenuhi kebutuhan oksigennya sendiri. Ya, kita berhutang kepada orang-orang yang di kampung. Orang-orang yang di kampung di luar perumahan itu mereka mempertahankan pohon-pohonnya, ya, oksigennya mengalir ke perumahan kita dan kita memanfaatkannya. Orang-orang kota tidak menanam pohon, tidak peduli kepada alam lingkungannya, tapi orang-orang yang di pedesaan sana, yang di pulau-pulau kecil, mereka menanam pohon, melestarikan hutan, dan hutan itu memproduksi oksigen, dan oksigen itu memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita berhutang secara ekologis. Kita ini orang-orang kota itu berhutang kepada orang-orang yang di luar kota, karena mereka mensuplai tanaman, mensuplai oksigen ke kota, mensuplai bahan makanan ke kota. Jadi orang-orang yang tinggal di kota, gereja-gereja yang di kota harus mempedulikan gereja-gereja yang di daerah. Sidang jemaat yang di kota harus mulai mempedulikan kepada kebutuhan jemaat-jemaat lain, saudara-saudara seiman lain, anggota masyarakat yang lain yang tinggal di pedesaan. Mungkin yang di kota itu bergelimang dengan keuangan, berlimpah dengan keuangan. Mari sisihkan dana untuk mendukung gerakan-gerakan yang melestarikan alam. Gereja mestinya peduli kepada pencemaran udara. Gereja mestinya peduli kepada pencemaran air. Di dalam video saya menikmati aliran air ya yang mengalir dengan jernih dari pegunungan, dari mata air. Ya, saya menikmati hal itu. Dan mari kita yang di kota, orang-orang Kristen memiliki pengajaran yang lebih dulu. Ayat Alkitab itu, firman Tuhan yang tertulis di Alkitab itu sudah ada ribuan tahun yang lalu, dan itu di kitab yang paling awal sudah membahas bahwa manusia itu ditugaskan Tuhan untuk memelihara, mengusahakan dan merawat alam. Oleh sebab itu kita jangan bicara tentang iman saja untuk menuju surga, iman pertobatan saja untuk menuju surga, atau berkat-berkat saja, tetapi mari kita masuk di dalam misinya Tuhan. Tuhan ingin kita mengusahakan merawat alam ini. Oleh sebab itu mari saya menghimbau kita semuanya untuk menata pentas kita adalah alam lingkungan kita di mana kita tinggal. Pentas
pentas kita adalah kota kita, pentas kita adalah desa kita, pentas kita adalah rumah kita, kampung kita. Paling tidak di dalam rumah kita ada tanaman-tanaman hias. Usahakan ada tanaman-tanaman hias, karena tumbuh-tumbuhan itu selain memberikan keindahan, tetapi juga memberikan oksigen kepada kita untuk hidup kita, ya. Jadi membawa satu kesegaran buat hidup kita, supaya kita bisa bekerja, berkarya, melayani Tuhan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah umat manusia. Jadi saya mau mengajak kita pada saat-saat ini, dunia tahun 2020 ini ada 2,8 miliar manusia mengalami kelangkaan air 1 bulan dalam setahun. Saya ulang, 1 bulan dalam setahun ada 2,8 miliar manusia mengalami kelangkaan air. Ya, dan air yang bersih, yang bisa dikonsumsi, dan air yang sehat ini masih rebutan antara kebutuhan keluarga, kebutuhan pertanian, kebutuhan industri, dan kebutuhan alam lingkungan, karena hutan, sawah, dan tanaman-tanaman liar di luar sana membutuhkan air juga, harus dibagi-bagi. Dan saat ini dunia mengalami kelangkaan air. Kelangkaan air ini bisa karena air yang ada sudah tercemar, atau air yang ada tidak mencukupi kebutuhan manusia karena terjadi ledakan penduduk dunia yang demikian hebat, sehingga jumlah air yang tersedia jadi menipis dan berkurang. Sementara konservasi atau upaya usaha konservasi hutan dan pelestarian sumber-sumber air kurang. Mungkin kurang dana, kurang perhatian, kurang keterlibatan masyarakat, terutama gereja. Gereja tidak pernah membahas tentang konservasi alam, konservasi sumber-sumber air. Gereja cuma bicara masalah iman, gereja cuma bicara masalah surga, gereja cuma bicara masalah pertobatan, tetapi tidak pernah membicarakan masalah alam lingkungan. Lupa bahwa tidak ada gereja tanpa manusia, tidak ada manusia tanpa alam lingkungan. Ya, kalau lingkungannya rusak, manusia tidak bisa bertahan hidup, musnah, punah. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Tuhan sudah ingatkan kita, Tuhan sudah memerintahkan kepada kita untuk mengusahakan Taman Eden ini melalui Adam, perwakilan manusia, karena manusia yang begitu banyak itu diawali dari Adam dan Hawa, dan dia adalah simbol manusia yang harus melestarikan, mengusahakan perawatan, pemeliharaan Taman Eden itu. Dan saat ini adalah tugas kita semua. Semua orang percaya kepada Yesus Kristus merupakan agen Tuhan, merupakan tenaga Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja Tuhan untuk melestarikan alam ini. Didiklah anak-anak kita untuk cinta alam. Didiklah anak-anak kita untuk cinta kepada tanaman-tanaman. Didiklah anak-anak kita untuk cinta kepada hewan-hewan, mengasihi hewan-hewan. Seseorang tidak bisa mengasihi sesama manusia kalau tidak cinta hewan-hewan, kalau tidak cinta kepada lingkungan tanaman-tanaman. Kita mendorong anak-anak untuk cinta tanaman-tanaman hias, melestarikan lingkungan, supaya mereka bisa mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan yang sudah menciptakannya. Karena seluruh alam semesta ini, seluruh alam lingkungan kita ini, semua adalah milik Tuhan. Semua mengekspresikan
mengekspresikan, merefleksikan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Ya, kitab Mazmur sudah membahas banyak hal itu. Mazmur 104, Mazmur 19 di sana membahas masalah itu ya. Tuhan melepaskan mata-mata air, ya, mata air dilepas ya ke lembah-lembah untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber makanan kita, ya. Tuhan menciptakan semua benda-benda di langit itu, semua merefleksikan kemuliaan Tuhan. Ya, kita tidak bisa merawat benda-benda langit, tapi yang kita bisa rawat adalah yang di bumi, karena Taman Eden letaknya ada di bumi ini. Jadi kita harus melestarikan apa yang ada di bumi ini, ya. Jadi mari kita sedikit memberikan atensi, waktu kita, keuangan kita, tenaga kita, pikiran kita untuk upaya-upaya melestarikan alam lingkungannya. Didik anak-anak kita, generasi muda kita, pemuda bangsa kita, pemuda gereja kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang limbah-limbah pabrik ke sungai-sungai, karena sungai itu di aliran yang di bawah sana, dia mengalir ke bawah sana, dia dibutuhkan oleh manusia-manusia, orang-orang yang di lingkungan yang ada di aliran sungai itu. Jangan membiarkan racun-racun masuk ke dalam sungai, karena itu akan merusak habitat binatang-binatang yang di air, merusak tanaman-tanaman yang ada di air, merusak orang-orang yang memanfaatkan air itu di sana. Jadi orang Kristen tidak boleh memberikan atau merusak alam, tidak boleh mencemarkan lingkungan, tidak boleh mencemarkan air, tidak boleh mencemarkan udara, tidak boleh mencemarkan tanah. Ya, jadi kita sama-sama harus merawat ini. Halo, aku Dara, aku dari Tangerang. Jadi kesannya buat aku setelah aku datang ke tempat itu bersama keluarga, yaitu tempatnya asri. Maksudnya tempatnya asri berdasarkan apa yang telah aku lihat secara langsung, banyak pohonnya. Of course, karena itu hutan, tapi bukan hutan buatan. Lalu ada juga air terjun, dan airnya pun bening, bersih. Lalu juga udaranya pun sejuk, nggak kayak di Tangerang, panas banget. Oke, jadi setelah aku datang ke tempat itu, aku jadi semakin bersyukur. Bukan hanya bersyukur memiliki quality time bersama keluarga, tetapi juga bersyukur dapat bisa menikmati secara langsung ciptaan yang Tuhan buat manusia. Dan aku juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah Tuhan ciptakan buat kita. Lalu dengan aku juga datang ke tempat itu, aku jadi semakin sadar, yaitu semakin sadar bahwa pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan kita yang ada di sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu menanam pohon, dan lain sebagainya. Dengan kita menjaga lingkungan, bukan hanya aku atau generasi-generasi sebelumnya yang dapat menikmati, tetapi juga generasi-generasi selanjutnya dapat menikmati hal yang sama. Begitu. Saudaraku, ya, saudara sudah mendengar ya testimoni ya, seorang anak muda tentang alam, ya. Jadi mari, karena kita semua berharap anak cucu kita masih bisa menikmati indahnya alam yang Tuhan ciptakan, yang sangat bermanfaat buat kita, yang sungguh indah, sungguh bermanfaat. Di sana ada sumber makanan, di sana ada sumber obat-obatan, di sana ada sumber penghiburan, sumber keindahan, sumber segalanya bagi manusia, ya. Jadi kita manusia, meskipun menjadi ciptaan yang paling tinggi, tidak bisa hidup sendirian. Kita tidak terbang, kita tidak ada di langit, tetapi kita menginjak bumi ini. Jadi apapun yang ada di lingkungan kita, marilah kita sama-sama merawat kesehatannya, kelestariannya, supaya anak cucu kita bisa menikmati. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita manusia ini hidup
berapa lama lagi di dunia ini belum diangkat ke surga. Biarlah anak-anak cucu kita tidak sampai kehilangan kenikmatan yang sudah kita rasakan saat ini. Puji Tuhan, biarlah gereja Tuhan memiliki satu sumbangsih yang baik bagi kemanusiaan, ya, membangun ekologi, membangun kesadaran sidang jemaatnya untuk bisa peduli kepada perawatan, pemeliharaan alam lingkungannya sebagaimana Tuhan tugaskan kepada kita semuanya. Terima kasih, kiranya Tuhan tolong kita. Marilah kita melakukan tugas kita di lingkungan kita ini, merawatnya baik-baik supaya semua makhluk ciptaan Tuhan menikmatinya bersama-sama. Dunia bukan milik manusia sendiri. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan yang bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.